Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita masih bisa berjumpa di YouTube saya dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Selawat beriring salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya nabi yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yakni selanjutnya di sini perkenalkan, saya Munimatus Shalihah, saya dari prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 di Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan meresensi buku Filsafat Pendidikan karya Bapak Muhammad Anwar demi memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MPD. Buku Filsafat Pendidikan karya Muhammad Anwar ini dicetak di Jakarta Prenada Media pada tahun 2015. Subjeknya yaitu pendidikan filsafat dan jumlah halamannya ada sekitar 193 halaman. Abstraknya yaitu buku ini membahas perihal filsafat pendidikan yang lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang praktis. Sebelum kita membahas isi dari buku tersebut, saya akan membahas dulu biografi sang penulis. Muhammad Anwar lahir di Kota Palu, Sulawesi Tengah tahun 1977. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah diselesaikan di kota kelahirannya, yakni Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian pendidikan atas diselesaikan di Sulawesi Selatan dengan masuk pada kelas khusus. Nah, disinilah penulis mulai banyak belajar tentang segala sesuatu yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Jauh dari orang tua, jauh dari saudara, membuat sang penulis ini berusaha melakukan segala sesuatu dengan mandiri. Nah, sejak penulis tercatat sebagai mahasiswa, disinilah penulis mulai belajar berorganisasi dan berinteraksi lebih baik. Namun perlahan tapi pasti, penulis mulai mengetahui hakikat manusia sebagai makhluk sosial, serta mulai aktif dalam berbagai kepanitiaan dan menemukan banyak inspirasi. Kemudian, sejak tahun 2005, terangkat sebagai dosen pada Fakultas Tarbiyah Pendidikan di Stein Dato Karama, Palu. Dan pada tahun 2008 dimutasikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dia mengampu mata kuliah manajemen dan kewirausahaan. Nah, buku yang ditulis oleh Bapak Muhammad Anwar ini tidak hanya filsafat pendidikan, ada beberapa buku yang lainnya. Kemudian di samping sebagai dosen, penulis juga dipercaya sebagai pimpinan cabang PT Royal Java dan juga sebagai kepala investasi pada Koran Umum Busser. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas bukunya. Buku ini membahas perihal filsafat pendidikan yang lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan praktis. Mengandung maksud bahwa pendidikan sebagai akses kebudayaan mempunyai tugas antara lain menyalurkan nilai-nilai hidup, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai norma tingkah laku kepada subjek didik yang bersumber dari filsafat atau kearifan orang tua dan keluarga. Pelaksanaan pendidikan tersebut juga merangkum antara teori pengetahuan dan filsafat yang terkandung di dalam pelajaran yang diberikan oleh para pendidik. Nah, kajian utama filsafat pendidikan ini secara konferensi menyajikan dan membahas topik materi pokok filsafat. Contoh antara lain yaitu dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama,
pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Yang kedua, pengertian pendidikan dan filsafat pendidikan serta peranannya. Dan yang ketiga, masalah pokok filsafat dan pendidikan. Yang keempat, proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan. Bab yang kelima, menerangkan tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Kemudian bab yang keenam adalah fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk biologis. Bab yang ketujuh yakni demokrasi pendidikan, serta bab yang terakhir yakni aliran dalam filsafat pendidikan. Kemudian dari buku yang saya analisis ini yang berjudul pendidikan filsafat ini, filsafat pendidikan ini ada kelebihannya. Kelebihan buku ini yaitu sebenarnya topik ini memberikan daya tarik yang kuat pada setiap orang. Semua manusia tidak akan pernah terlepas dari falsafah ataupun filsafat. Nah, serta buku ini itu dilengkapi dengan aliran-aliran filsafat yang mampu menambah pengetahuan pembaca. Buku ini juga bertujuan untuk memberikan uraian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan filsafat. Tidak hanya kelebihan dalam buku itu, jadi ada beberapa kekurangan juga dalam buku ini, yaitu antara lain tidak terdapat indikator yang membantu mahasiswa mencapai kompetensi ajarannya. Kemudian buku ini juga tidak memiliki latihan yang diberikan untuk penugasan mahasiswa yang berguna untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa mengenai materi yang dibahas sebelumnya, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami makna materi yang dipaparkan. Selain itu, di dalam buku ini juga tidak dicantumkan rangkuman pada akhir bab pada buku ini, karena sebenarnya rangkuman itu sangat membantu mahasiswa dalam meringkas ulang apa isi dari materi yang ada. Mungkin cukup ya resensi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.